Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu pada pagi hari ini kita dalam renungan pagi. Dan saya berharap bahwa kita semuanya senantiasa penuh dengan sukacita. Dan pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema tetap mawas diri, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk udara segar ciptaan-Mu, dan kami boleh menikmatinya dengan cuma-cuma. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami. Engkau kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini bacaannya terambil dari Kejadian pasal 23, Kejadian pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Nats yang kita ambil untuk pagi hari ini adalah pada ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Kejadian pasal 23 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepedulian Bani Het kepada Abraham bukan sekedar keprihatinan karena meninggalnya Sarah. Tanah makam yang diinginkan Abraham dari Efron, salah satu Bani Het, sedianya hanya diberikan secara cuma-cuma. Itu bukan karena Bani Het dan Efron merasa iba, tetapi mereka sangat mengagumi Abraham dalam keberadaannya dianggap sebagai Raja Agung di tanah Kanaan. Tentu saja Bani Het berhak memberikan kebebasan kepada Abraham segala apa yang diinginkannya. Toh demikian, Abraham tidak begitu saja tersanjung. Abraham tetap mawas diri siapa dia sebenarnya di tanah Kanaan itu. Abraham sadar bahwa dia adalah seorang asing dan pendatang. Oleh sebab itu saudara-saudara, Abraham tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang asing. Sekalipun diberi hak bebas, bahkan dipaksa untuk menerima pemberian sebidang tanah dan gua Mahpela secara cuma-cuma, Abraham tetap memperhitungkan dan membeli tanah dengan harga umum. Apalagi Abraham cukup mampu untuk membelinya. Saudara yang terkasih, sepintas menolak pemberian bisa dinilai sombong, bahkan bodoh. Tetapi mengertikah kita bahwa setiap pemberian itu sangat mengikat? Walaupun tidak ada perjanjian khusus, setiap pemberian selalu mengikat perasaan. Jadi seseorang yang menolak pemberian itu mungkin sedang mengantisipasi agar tidak terikat. Abraham yang walaupun orang asing, namun ia tetap ingin menjadi orang yang bebas. Namun kenyataannya saudara, di dalam hidup ini justru banyak orang yang selalu mengharap pemberian orang lain. Sekalipun sudah banyak harta, namun hatinya masih miskin. Lebih suka menerima daripada memberi. Celakanya, saat
diberi ia merasa sangat tersanjung. Apalagi saat menduduki jabatan penting. Pemberian dianggap suatu kehormatan. Memang tidak ada larangan menerima pemberian, tetapi tetaplah mawas diri. Tetap jadilah orang yang kuat dan bebas, tidak terikat oleh pemberian, apalagi berharap. Amin. Marilah kita bersama-sama mensyukuri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kembali menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa Engkau dengan firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk mawas diri, untuk kembali melihat teladan dari Abraham, bagaimana Abraham tidak begitu saja menerima pemberian. Mohon pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak begitu saja menerima pemberian yang merupakan bentuk suatu pengikat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mawas diri, dan biarlah kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan tidak mengandalkan pemberian dan belas kasihan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan pimpin dan bimbing kami, dan bahwa Engkau akan meletakkan ucapan syukur di dalam mulut kami untuk setiap pemberian dan anugerah yang Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah kesehatan, keselamatan, sukacita, dan semangat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, marilah kita bersama-sama menyambut dan menghadapi hari ini dengan penuh sukacita dan semangat. Dan biarlah kita tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Marilah kita undur bersama-sama dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 425, bait yang pertama dan yang keempat. Akeh sruning pasambat. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.